Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kembali dalam pembelajaran Al-Lughah Al-Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab untuk kelas 4. Anakku, sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang al-qawaid, yaitu kaidah, ketentuan-ketentuan yang harus dipahami di dalam bahasa Arab. Anak-anakku, kaidah yang akan kita pelajari adalah ismul isyarah atau isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi menunjuk sesuatu, baik sesuatu itu berupa benda ataupun orang, baik yang ditunjuk posisinya dekat maupun jauh. Sekali lagi ya, isim isyarah adalah kata tunjuk. Ya, kata tunjuk, maka fungsinya adalah menunjuk sesuatu. Apa yang ditunjuk? Yang ditunjuk bisa berupa benda atau juga orang. Sedangkan yang ditunjuk itu posisinya bisa dekat, bisa juga jauh. Bisa dipahami? Insya Allah. Baiklah anak-anakku, isim isyarah atau kata tunjuk yang akan kita pelajari adalah isim isyarah yang menunjuk benda atau orang yang posisinya dekat. Dalam hal ini ada dua isim isyarah. Yang pertama adalah hadza. Hadza. Kata hadza ini dipakai untuk menunjuk nama orang laki-laki. Ya. Yang kedua, bisa dipakai, digunakan untuk menunjuk benda yang bersifat mudzakkar atau laki-laki. Apa cirinya benda yang bersifat mudzakkar? Yaitu kata tersebut tidak berakhir dengan huruf ta marbutah. Ya, jika ada nama orang dan orang itu adalah laki-laki atau benda yang susunan katanya bersifat mudzakkar, maka kalau kita menunjuknya, kata yang dapat kita gunakan adalah kata hadza. Ya, kata hadza. Bisa dipahami? Insya Allah. Biar lebih jelas, coba perhatikan pembandingnya. Isim isyarah yang kedua adalah hadhihi. Hadhihi. Nah, kata hadhihi ini dipakai untuk menunjuk nama orang perempuan. Atau juga dipakai, digunakan untuk menunjuk suatu benda yang bersifat mu'annas. Mu'annas artinya perempuan. Apa ciri kata benda yang bersifat mu'annas? Adalah kata tersebut berakhir dengan huruf ta marbutah. Ya, berakhir dengan ta marbutah. Jadi anak-anakku sekalian yang hebat, yang soleh dan soleha, kata hadza dan hadhihi, isim isyarah kata tunjuk hadza dan hadhihi dipakai untuk menunjuk nama orang atau benda yang sifatnya dekat. Jika orangnya tunjuk dan benda yang ditunjuk itu laki-laki, maka isim isyarah yang dipakai adalah hadza. Tetapi jika orang yang ditunjuk atau benda yang ditunjuk sifatnya mu'annas atau perempuan, isim isyarah yang dipakai adalah hadhihi. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan
contoh berikut ini. Nah, anak-anakku, isim isyarah yang pertama adalah hadza. Masih ingat hadza? Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk nama seorang laki-laki. Dan juga menunjuk suatu benda yang sifat bendanya adalah mudzakkar atau laki-laki. Apa cirinya mudzakkar tadi? Tidak diakhiri dengan ta marbutah. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Hadza menunjuk nama seorang laki-laki. Hadza Ahmad. Kita tahu Ahmad adalah seorang laki-laki. Karena kita menunjuk seorang laki-laki, maka isim isyarahnya adalah hadza. Hadza Ahmad. Contoh yang lain, hadza Umar. Hadza Abi. Dan banyak lain contoh yang bisa kalian coba untuk diucapkan. Dan pastikan susunan katanya harus benar. Jika yang ditunjuk itu mudzakkar, maka isim isyarah yang digunakan juga harus mudzakkar. Oke, bisa dipahami? Mudah bukan? Biar lebih jelas, kita coba lihat contoh yang kedua. Ketika hadza menunjukkan kepada suatu benda. Hadza babun. Ini pintu. Babun artinya pintu. Dan babun menunjuk suatu benda. Apa babun tadi? Pintu. Kenapa menggunakan hadza? Karena babun menunjuk satu benda yang sifatnya laki-laki atau mudzakkar. Kenapa kita tahu dia laki-laki atau mudzakkar? Karena tidak diakhiri dengan ta marbutah. Tidak ada taknya di bagian belakang. Ya, jadi mudah untuk mengenali suatu benda itu laki-laki atau perempuan. Ahmad juga nggak ada kan? Iya, sama dengan babun, tidak ada tak marbutahnya. Maka kalau ingin mengatakan ini pintu, kalimat Arabnya, isim isyarah yang kita gunakan adalah hadza babun. Lebih mudah kan? Insya Allah mudah sekali. Biar lebih gamblang nih, kita lihat pembandingnya, yaitu hadhihi. Isim isyarah yang menunjuk kepada nama seorang perempuan dan benda yang bersifat muannas atau perempuan. Apa ciri muannas? Masih ingat? Diakhiri dengan ta marbutah. Ya, kebalikan dari mudzakkar yang tidak diakhiri dengan ta marbutah. Seperti apa contohnya? Ini dia. Yang pertama, menunjuk pada nama seorang perempuan, hadhihi Fatimah. Fatimah seorang perempuan, ya kan? Fatimah. Dan di belakang nih jelas-jelas menunjukkan tak marbutah. Tapi anak-anak, kalau masalah nama seorang perempuan tidak harus ada tak marbutahnya. Ya, karena nama itu bisa dikenali dari ciri-cirinya. Ya, meskipun tidak ditulis dalam bentuk Arab, kemungkinan besar kita sudah mengenali nama laki-laki dan nama perempuan. Kebetulan contoh yang Ustadz berikan ini, Fatimah, nama belakangnya huruf terakhir ternyata tak marbutah. Jadi kalau selama ini berkali-kali tadi disebutkan tak marbutah seperti apa, inilah bentuknya tak marbutah. Ya, jika bersambung dalam satu kata. Fatimah. Nah, kembali lagi, karena Fatimah adalah muannas atau perempuan,
maka isim isyarah yang digunakan untuk menunjuknya adalah hadhihi. Tidak boleh menggunakan hada. Ya, karena hada untuk laki-laki dan hadhihi untuk perempuan. Lebih jelas lagi kan sekarang? Nih, contoh yang terakhir. Ketika hadhihi menunjuk satu benda yang bersifat muannas dan ciri muannas diakhiri dengan ta marbutah. Hadhihi nafidatun. Hadhihi nafidatun. Ya, perhatikan nafidatun itu jendela. Ya, seharusnya sini dzal ya. Mohon maaf, ini dzal sama dzal. Nafidatun. Ya, perhatikan. Jendela ini ternyata jenis benda yang bersifat mu'annas karena diakhiri dengan ta marbutah. Seperti inilah ta marbutah ketika tidak disambung. Mudah kan mengenalinya? Mudah membedakannya? Mudzakkar dan mu'annas. Karena nafidatun itu bersifat mu'annas dengan ciri ada ta marbutahnya di belakang, maka isim isyarah yang digunakan, kata tunjuk digunakan adalah hadhihi. Hadhihi nafidatun. Ini adalah sampai di sini kira-kira anak-anakku sekalian memahami dengan jelas perbedaan hada dan hadhihi dengan contoh-contohnya bisa dikenali insyaallah ya. Kalau begitu bisa kalian pelajari jauh tentang kaidah penggunaan kata hadza dan hadhihi pada halaman 48 hingga 49 pada buku Ta'limul Lughatil Arabiyyah, tentunya untuk kelas 4. Begitu, insyaallah semuanya mudah memahami selama bersungguh-sungguh mempelajarinya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kiranya cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu kita bermanfaat sehingga Allah ridho kepada kita dan Allah menambah kebaikan bagi kita semua. Dan tentunya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan bersama kecuali rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang mengatur sekalian alam semesta raya ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.